Oke, kali ini aku akan bahas tentang bagaimana kamu ganteng dengan hanya menggunakan pakaian KW ataupun second tapi yang bermerek. Penasaran kan? Simak habis yang satu ini, oke? So, sebelumnya buat kamu yang baru di channel ini, kenalin aku Vero. Aku adalah seorang fashion enthusiast. Gampangnya adalah seorang yang senang, hobi dan tergila-gila dengan dunia fashion pria. Yang aku dimana selalu upload seminggu sekali seputar topik-topik yang akan ngebuat kamu tentunya yang nonton ini menjadi seorang pria yang menarik dan percaya diri, dan akhirnya aspek hidup kamu yang lain juga meningkat secara drastis seperti romansa, karir, social life, dan seperti yang lainnya, hanya dengan merubah fashion kamu satu langkah lebih baik daripada sebelumnya. Oke, langsung kita lanjut ke materinya. By the way, kalau kamu misalkan masih sekolah, yang nontonnya masih sekolah dan kamu bingung uang yang ada tabungan kamu sekarang mau dipakai buat investasi di fashion ataupun di di item-item keuangan seperti misalkan reksadana, saham dan apa, kamu bisa nonton videoku yang ini. Itu aku bahas penting sekali buat anak muda seperti kalian yang belum kerja gitu. Oke, lanjut. Pertama-tama aku pengen warning atau pengen kasih dua disclaimer atau warning kalau aku sudah menyarankan ori walau itu lokal, daripada yang KW, karena itu pertama melatih kalian menghargai, tentunya menghargai usaha orang. Yang kedua, biasanya ori itu lebih niat, walau tentunya ada harga ada kualitas juga, tapi umumnya lebih niat kok kalau yang ori itu. Dan yang ketiga, dengan ori itu kalian melatih menghargai diri kalian untuk membeli item-item yang enggak, istilahnya yang asli, enggak murahan gitu. Dan itu tadi warning kenapa harus beli yang lokal, ori walaupun lokal. Dan juga warning ini hanya untuk masa-masa latihan atau masa-masa kalian pertama kali kenal fashion dan pengen nyoba-nyoba, karena nggak puas cuma nyoba sehari atau sejam itu, kok pengen nyoba sebulan dan pengen juga berusaha menemukan style yang tepat buat kalian. Nah, kalian bisa jadikan pakaian KW sebagai kasarannya kelinci percobaan lah buat perjalanan menemukan style yang cocok buat kalian. Karena itu yang aku lakukan dulu. Oke, lanjut. Sebelum lanjut, aku pengen mention kalau nggak cukup kalian belajar tentang fashion KW, dan walaupun KW yang tips KW yang berpakaian dengan KW yang tepat seperti ini, kalian juga perlu belajar aspek fashion yang lain agar pemahaman fashion kalian tuh nggak setengah-setengah. Maka kalian perlu subscribe biar nonton channel-channelku yang lain, dan juga nonton aktifkan notifikasi bellnya, ini lonceng di bawah, biar kalian langsung dapat segera video-videoku terbaruku seputar fashion ya, biar pemahaman kalian seputar fashion nggak setengah-setengah dan kalian untuk menjadi lebih menarik tentunya. Oke, lanjut. Dan entah itu maupun nanti kalian beli pakaian KW maupun pakaian second yang bermerek, tetap perhatikan fitnya. Percuma kalian fitnya itu tuh jelek gitu, walaupun itu pakaian KW-nya tuh second-nya itu bagus. Aku udah bahas lebih dalam di sini gitu. Oke, kita langsung masuk ke tips belinya. Kalau yang tadi kan lebih ke tips gantengnya, prinsipnya, yang dimana ini kamu fit, udah gitu aja. Untuk persip-persip lainnya kamu bisa nontonin mini course aku. Dan untuk yang beli KW saranku, belilah barang-barang KW di item sepatu, kaos, polo juga masih bagus. Apalagi kalau KW ya, jaket juga masih bagus kalau jaket. Terus ya di seputaran itu. Kalau kemeja aku agak ragu, kalau item KW itu kebanyakan nggak bertahan dari 2 minggu tuh rusak. Begitu juga ke celana, itu nggak ada yang bagus kok. Celana ya sebulan 2 bulan tuh udah jelek, walaupun aku udah berusaha maintenance. Kalau ya balik lagi untuk yang untuk item lain seperti misalkan celana sama kemeja, itu mungkin bisa kamu cari di pakaian second aja yang murah ya. Terus balik lagi soal KW, agak tricky emang pakaian KW ini. Namun biasanya sih gampangannya kalau pakaian-pakaian yang di bawah 100.000 yang dijual di Bukalapak atau itu dari Bukalapak atau Tokopedia itu dan nggak bermerek ya, itu tuh biasanya ini sih, itu pasti pakaian KW tuh kebanyakan. Kalau enggak ya KW dia nggak nyantumin model, cuma asal pakaian yang dibuat oleh sekelompok perusahaan tekstil
rumahan gitu dan nggak bermerek, itu sih biasanya pakaian, bisa aku kategorikan pakaian KW juga sih, karena ngebuatnya juga pun nggak niat. Dan biasanya pakaian KW ini ya harus kamu terima juga kekurangannya, kadang bahannya nggak enak, kadang jahitannya nggak rapi gitu ya anu lah kasarnya, sesuai dengan harganya lah. Cuma itu emang bagus buat kamu pakai buat masa-masa penemuan jati style kamu seperti apa yang tepat. So mungkin itu aja buat KW. Lalu kita masuk ke bagian yang second. Kalau yang second second ini sih intinya. Kalau pakaian second, kamu perhatikan gambarnya, dan juga kalau misalkan gambarnya kurang lengkap, kamu bisa tanyakan langsung, ngechat penjualnya, dan biasanya dari itulah kita bisa nilai seberapa serius seseorang tuh jual pakaian second yang bermerek. Kalau gambarnya banyak dan detail, itu biasanya bagus tokonya. Dan juga kalau misalkan keterangannya itu cukup lengkap lah, mulai dari apa aja yang rusak, apa yang mungkin yang masih bagus, apa aja minus plusnya, itu udah bagus berarti. Dan juga bisa kamu lihat dari nilai seberapa persen transaksinya yang berhasil dari sekian orderan yang masuk, itu juga bisa kamu jadikan patokan. Tapi itu kamu bisa nilai di Bukalapak kalau nggak salah. Dan sepengalamanku yang jual pakaian second sih cuma di Bukalapak sama Tokped ya. Shopee kalau nggak salah jarang sih, cuma ada dua ini yang paling banyak aku nemu. Dan aku memang belinya dulu di situ gitu seringnya. Dan untuk pakaian second, selain ke penjual, tetap kamu perlu bawa ke penjahit yang entah itu pakaian KW maupun pakaian second, biar menyesuaikan sama tubuh kamu lah. Ingat, pakaian yang murah tapi fit itu jauh lebih terlihat mahal daripada pakaian mahal yang nggak fit atau yang gombrong. Dan juga sebelum aku sedikit recap, aku pengen nekenin kalau percuma kamu misalnya belajar sendiri kayak gini, itu nggak enak. Sekali lagi, kamu bisa join tribe aku di Finance Lab, yang dimana kita ngebahas seputar fashion, itu mulai tips, trik, dan prinsipnya biar kamu lebih bagus dan cepet lah proses transformasi fashionnya gitu. Oke, buat ya dalam proses belajar fashion ini, apalagi kalau budget kamu sedikit, tuh biasanya ada satu mindset yang cukup mengganggu, dan mindset yang benar-benar mindset sampah kalau ngelihatnya ya, atau aku nyebutnya itu. Salah satunya itu mindset sampah itu, yakni apakah lebih baik ganteng miskin or jelek kaya. Itu mungkin salah satu yang mungkin bakal ngebuat kamu down dalam proses belajar fashion. Makanya aku ngebahas lebih dalam tentang mindset itu di sini ya. Itu bisa kamu tonton kalau udah habis video ini. Oke, recap sedikit tips ganteng dengan fashion KW dan bekas atau bermerek. Aku cuma disclaimer kalau itu tetap mending kamu beli yang ori maupun lokal, dan ini lebih ke buat latihan buat kamu yang ingin menemukan style yang tepat buat kamu tanpa harus menghabiskan biaya yang banyak karena ganti pakaian. Dan yang kedua itu ya, kamu bisa perhatikan fitnya, selalu always fit. Pakaian yang murah tapi fit itu lebih mahal daripada pakaian yang mahal tapi nggak fit, itu kelihatan murahan. Dan kalau beli yang KW, ingat selalu beli yang item-item yang aku sebut tadi, karena biasanya yang kemeja sama itu jelek sekali. Terus kalau beli yang second itu lihat kredibilitas penjualnya, bisa kamu nilai dari hal yang aku sebutin tadi. Dan juga tetap bawa ke penjahit ya, entah itu kamu second kalau kamu sudah beli, biar menyesuaikan dengan fit kamu. Dan itu aja dari aku. So far semoga kamu lebih baik dalam perubahan fashion kamu dengan menonton semua di channel ini. Aku harap seperti begitu. So sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke.